Halo, perkenalkan nama lengkap saya Vincentia Natalia Tukan, NIM 2021-110453, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores, mata kuliah Filsafat Hukum, dan dosen pengampu mata kuliah Agustinus F. Pascalino Dadi. Oke baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis suatu masalah hukum dengan menggunakan perspektif filsafat hukum kodrat atau yang dikenal juga sebagai hukum alam. Analisis ini bertujuan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi sebagai refleksi dari nilai keadilan yang bersumber dari kodrat manusia dan tatanan moral universal. Oke, sering kita lihat, masalah hukum yang sering muncul dalam praktik adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan secara formal sah dan berlaku, namun dalam penerapannya justru menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Contohnya, dapat dilihat pada kasus-kasus penegakan hukum yang secara prosedural benar, tetapi mengabaikan nilai kemanusiaan seperti pemidanaan terhadap masyarakat kecil atas pelanggaran ringan, sementara pelanggaran yang berdampak besar terhadap kepentingan publik justru tidak ditindak secara tegas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tujuan hukum itu sendiri. Dalam perspektif aliran hukum kodrat, hukum pada hakikatnya tidak hanya berbasis dari kehendak penguasa atau lembaga pembentuk undang-undang. Hukum sejati bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk berakal dan bermoral, serta dari nilai-nilai keadilan yang bersifat universal dan abadi. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum positif yang dibuat oleh manusia harus sejalan dengan hukum kodrat. Apabila hukum positif bertentangan dengan keadilan dan moralitas, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Oke, selanjutnya, jika dikaitkan dengan masalah hukum yang dianalisis, aliran hukum kodrat memandang bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kepastian hukum semata. Kepastian hukum yang tidak disertai keadilan justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum seharusnya melindungi martabat manusia, menjunjung nilai kemanusiaan, dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berpegang pada bunyi pasal secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan hidup dalam masyarakat. Gagasan utama aliran hukum kodrat menekankan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum yang baik adalah hukum yang adil, dan keadilan tidak semata-mata ditentukan aturan tertulis, melainkan oleh kesusilaan hukum. Oke baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis masalah hukum dengan pendekatan 5W+1H. Perspektif aliran filsafat hukum kodrat atau hukum alam, yang pertama itu menggunakan kata what, yaitu apa masalah hukumnya. Masalah hukum yang diangkat adalah penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan substantif, khususnya fenomena hukum yang cenderung tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kedua, menggunakan kata who, siapa pihak yang terlibat. Oke, mari kita lihat aparat penegak hukum sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerapan hukum, masyarakat kecil sebagai pihak yang sering menerima sanksi hukum secara tegas, pihak yang memiliki kekuasaan atau modal besar yang di dalam beberapa kasus mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan. Yang ketiga, menggunakan kata where, di mana masalah terjadi. Baik, masalah terjadi yaitu terjadi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, baik di tingkat lokal maupun nasional, khususnya dalam praktik penanganan perkara pidana. Yang keempat, menggunakan kata when, yaitu kapan masalah terjadi. Oke, baik, mari kita lihat. Terjadi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari dan masih berlangsung hingga saat ini, terutama pada kasus yang melibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, menggunakan kata why, mengapa masalah terjadi. Mari kita lihat. Masalah terjadi yaitu yang pertama itu, penegakan hukum lebih menekankan kepastian hukum formal daripada keadilan substantif.
Yang kedua, hukum dipahami secara legalistik tanpa mempertimbangkan nilai moral dan kemanusiaan. Yang ketiga, adanya pengaruh kekuasaan, ekonomi, dan kepentingan tertentu dalam proses penegakan hukum. Keenam yaitu kata how. Bagaimana masalah terjadi? Aparat penegak hukum menerapkan aturan secara kaku berdasarkan bunyi pasal. Kurangnya pertimbangan terhadap kondisi sosial dan rasa keadilan masyarakat, proses hukum berjalan sesuai prosedur formal namun mengabaikan nilai keadilan. Analisis berdasarkan aliran filsafat hukum kodrat. Yang pertama itu, aliran hukum kodrat memandang bahwa hukum bersumber dari kodrat manusia dan nilai moral universal. Yang kedua, hukum positif harus sejalan dengan keadilan dan moralitas agar memiliki legitimasi. Yang ketiga, penegakan hukum yang mengabaikan nilai kemanusiaan bertentangan dengan hakikat hukum menurut hukum alam. Oke, baik, pada bagian yang terakhir saya akan uraikan pendapat analisis terhadap masalah hukum tersebut yang berbasis pemikiran aliran filsafat hukum kodrat atau hukum alam. Berdasarkan pemikiran aliran filsafat hukum kodrat, masalah penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan substantif menunjukkan adanya penyimpangan dari hakikat hukum itu sendiri. Hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis yang berlaku secara formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang bersumber dari kodrat manusia dan nilai moral universal. Dalam pandangan hukum kodrat, keadilan merupakan unsur esensial dari hukum. Pemikiran Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum positif yang bertentangan dengan keadilan bukanlah hukum yang sejati, melainkan sekedar aturan yang sah secara formal. Oleh karena itu, praktik penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas tidak dapat dibenarkan menurut aliran hukum kodrat karena bertentangan dengan prinsip persamaan derajat manusia di hadapan hukum sebagai makhluk bermartabat. Masalah ini juga menunjukkan terjadinya pemisahan antara hukum dan moral, padahal dalam perspektif hukum kodrat, keduanya tidak dapat dipisahkan. Hukum yang hanya menekankan kepastian dan prosedur tanpa memberikan nilai kepatutan dan rasa keadilan masyarakat telah mengingkari tujuan dasarnya, yaitu melindungi manusia dan menciptakan ketertiban yang adil ketika kepentingan kekuasaan dan ekonomi lebih dominan daripada nilai kemanusiaan. Hukum berubah menjadi alat kekuasaan bukan sarana keadilan. Menurut aliran hukum kodrat, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan. Mereka dituntut untuk menggunakan akal budi dan hati nurani dalam menafsirkan serta menerapkan hukum. Penegakan hukum yang berorientasi pada nilai hukum alam akan mendorong aparat untuk mempertimbangkan kondisi konkret pelaku, dampak perbuatan, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oke, baik, dengan demikian penyelesaian masalah hukum berdasarkan pemikiran aliran hukum kodrat menurut adanya keberanian moral untuk menempatkan keadilan di atas kepastian hukum semata. Hukum positif tetap penting sebagai pedoman, tetapi harus selalu diuji kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan bersama. Jika hukum diterapkan selaras dengan prinsip-prinsip hukum kodrat, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikut, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga martabat manusia dan mewujudkan keadilan yang sejati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pull your panties down from under you.